Di nama Tuhan, ya, haleluya, shalom, damai sejahtera, sehat, kuat, ya kiranya menyertai kita semua karena kasih penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, ya, Kepala Gereja Yesus Kristus melalui Ibu Gembala di tempat ini boleh mempercayakan saya kembali menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini saya beri judul pengenalan akan Kristus. Ya, masih dalam minggu-minggu kebangkitan Tuhan. Sebelum nanti di akhir bulan nanti kita akan merayakan kenaikannya dari bumi ke surga untuk sediakan tempat buat setiap kita. Kita akan sama-sama memahami satu hal yang Paulus tulis dalam Filipi 3 ayat 10 sampai yang ke-11. Filipi pasal yang 3 ayat yang 10 sampai yang ke-11 kita sama-sama akan baca dengan suara yang nyaring. Filipi 3 ayat 10 sampai yang ke-11. Saya tunggu sampai semuanya mendapatkannya. Filipi 3 ayat 10 sampai yang ke-11 kita baca bersama-sama setelah hitungan yang ketiga. 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Katakan amin. Puji nama Tuhan. Kita belajar di ayat 10 dikatakan ku kehendaki. Paulus mengatakan yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Kalau kita memahami kebangkitan Tuhan, ya kuasa kebangkitan Tuhan dari segi yang sempit kita cuma tahu, oh ya Tuhan selamatkan kita, selesai. Ya, tetapi kalau kita memahami seperti Paulus memahami apa yang sudah Tuhan kerjakan buat Paulus, kita akan melihat lebih dalam lagi apa yang Paulus hadapi, Bapak Saudara. Dan kita akan mempelajari apa yang sudah Paulus terapkan dan sampaikan di jemaat pada jemaat di Filipi, Bapak Saudara. Ya, kalau hari-hari ini pertanyaan buat kita sebelum kita masuk lebih dalam di ayat firman Tuhan ini, apakah yang paling kita rindukan di dunia ini? Ya, mungkin kalau baru lulus kuliah, teman-teman yang masih baru lulus kuliah atau sebelum kuliah, ya kalau lulus kuliah kepingin cepat cari kerja. Kalau misalnya belum nikah, sudah punya kerja belum nikah, kepingin cepat dapet jodoh. Atau misalnya kalau kita sedang mengalami permasalahan, kepingin cepat selesai masalahnya. Atau misalnya pergumulan hidup banyak sekali. Tetapi kalau kita mau melihat lebih jauh lagi, apa tujuan hidup kita? Kalau tadi siang saya ngobrol dengan teman saya yang dari Surabaya datang ya, karena liburan banyak yang pulang kampung ngobrol. Iya, apa yang saya cari setelah kalau saya udah dapat uang kerja, saya udah menikah, kerja lagi, dapat uang lagi, menabung uang lagi. Terus nanti kalau dia yang bilang seperti ini, kalau saya sudah meninggal terus apa yang saya bawa, seperti itu ya. Menjadi perenungan buat kita juga, apa yang kita rindukan di dalam kehidupan ini. Ya. Kalau uang tentunya semua butuh, saya ngomong nggak munafik kalau nggak butuh uang. Ya, semuanya butuh uang, tapi uang bukan segalanya. Itu. Tetapi yang kita mau tanyakan kepada diri kita, apa yang menjadi paling kita rindukan di dunia ini? Ya, apa yang kalau kita boleh minta satu saja permintaan, apa yang sering kali kita minta? Jadi perenungan buat kita. Jika seseorang sangat merindukan sesuatu, maka apapun juga yang merintangi maupun menjauhkan dia dari sesuatu itu akan dianggap sebagai kerugian. Kalau kita tujuan hidup kita misalnya keberhasilan, kesuksesan dalam hidup kita ini, apa yang menjadi penghambat dalam kehidupan kita untuk meraih sukses menurut pandangan kita, Bapak Saudara, itu menjadi suatu kerugian. Ya, demikian juga sebaliknya, Bapak Saudara. Kalau sesuatu ini yang membuat kita mempercepat kita untuk mendapat kesuksesan itu, kita anggap suatu keuntungan. Dan ini yang dikatakan Paulus. Kerinduan Paulus di ayat 7 dan 8,
ayat 8 Bapak Saudara, saya bacakan ayat 7 sampai 8 saja supaya kita paham apa yang dirindukan Paulus. Ayat 7 dan 8, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia, dikatakan lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus, dikatakan. Bapak Saudara, kalau kita belajar dari satu kehidupan seorang Saulus sebelum menjadi Paulus, tiada seorang yang terpandang, Bapak Saudara. Ya, calon Sanhedrin, calon pemimpin pemuka agama. Kalau dia mau bilang status punya. Ya, kalau mau bilang ketenaran punya. Kalau mau bilang harta punya, Bapak Saudara. Kepintaran, dia seorang yang sangat pintar. Agama, kerohanian, dia dianggap saleh. Dan dia melakukan hukum Taurat, dikatakan di surat lain Bapak Saudara. Dia melakukan hukum Taurat itu terperinci Bapak Saudara. Ya, kita mau lihat kurang apa dia. Ya, tapi dia mengatakan sesuatu yang dulu kuanggap ya berharga, keuntungan bagiku, sekarang kuanggap sampah karena Kristus Yesus. Yesus datang kepada dia bilang, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Seketika itu Paulus ya tersungkur di hadapan. Dia merasa bahwa dia tidak layak. Semua yang dia miliki adalah sampah, Bapak Saudara. Dikatakan sampah ya. Keras, Bapak Saudara. Dan hidup Paulus sepenuhnya untuk Kristus, Bapak Saudara. Sehingga dia mengatakan pengenalan akan Kristus adalah mulia. Pengenalan akan Kristus adalah mulia, Bapak Saudara. Ya. Sangat berharga bagi seorang Paulus. Tetapi kita akan belajar 3 hal tentang sifat, cara, dan tujuan dari pengenalan akan Kristus ini. Apa yang dimaksud Paulus? Apakah sekedar, oh ya, saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Selesai. Saya masuk surga. Yeay. Sudah ya. Tidak seperti itu, Pak Saudara. Atau pengenalan, oh ya Tuhan Yesus baik memberkati saya. Selesai. Orang lain gak perlu diberkati. Yang penting saya diberkati. Keluarga saya gak percaya Yesus, ya pokoknya toleransi, sudah selesai. No. Apakah sampai di situ pengenalan akan Kristus yang dibicarakan Paulus di sini? Tidak, Bapak Saudara. Dan kita akan melihat lebih dalam lagi ya 3 hal ini. Sifat pengenalan akan Kristus, cara mengenal Kristus melalui ayat ini, dan tujuan mengapa kita harus mengenal Kristus. Ya, yang pertama kita akan lihat sifat pengenalan yang dimaksud di dalam hal ini, Bapak Saudara. Ayat 10 menerangkan ayat 7 sampai ayat 9. Bapak Saudara, tadi saya sudah baca ayat 7, ayat 8. Sekarang saya akan bacakan ayat yang ke-9. Dan berada di dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Paulus tegas di sini bicara tentang pembenaran yang sudah Tuhan sediakan buat hidupnya, anugerahnya. Sehingga ayat 10 dia menerangkan pengenalan akan Kristus adalah lebih mulia, Bapak Saudara. Bapak Saudara, ayat 9 ini menerangkan pembenaran. Ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita. Makanya dia bilang bukan karena saya melakukan hukum Taurat, bukan. Tapi karena anugerahnya memampukan Paulus untuk percaya kepada Kristus. Ya, sehingga pembenaran yang dia sediakan, Allah sediakan untuk Saulus begitu luar biasa. Dia dibenarkan, dikuduskan. Kita nanti akan terima tubuh dan darah Kristus sebagai pengingat penebusan akan dosa-dosa kita, Bapak Saudara. Apa yang Tuhan kerjakan di kayu salib, membenarkan kita, mengadopsi kita menjadi anak-anaknya sehingga kita menerima warisan Kristus. Yaitu kekekalan, keselamatan, upah besar di surga dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Saudara, Paulus mau menjelaskan bukan berhenti di hal ini, Bapak Saudara. Ya,
perjalanan rohani kita tidak berhenti di pembenaran. Kita tidak stop, oh ya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, selamat, selesai. Tidak berhenti di situ, Bapak Saudara. Tetapi pembenaran hanyalah salah satu langkah awal sebagai proses kita berikutnya. Ya, salah satunya adalah mengenal Kristus, pengenalan akan Kristus, Bapak Saudara. Sehingga saya boleh katakan tanpa pembenaran, pengenalan terhadap Kristus hanya akan menjadi teologi atau pemahaman yang tidak membawa perubahan diri. Ya, tanpa pengenalan, pembenaran itu cuma sebagai pemahaman saja, tanpa mengubahkan diri. Tetapi sebaliknya tanpa pengenalan, pembenaran hanyalah sebuah prasangka yang belum atau tidak terbukti. Ya. Jadi dua hal ini, pembenaran dan pengenalan, adalah satu hal yang berpaduan, Bapak Saudara, saling berhubungan. Sehingga pengenalan yang dia bicarakan di sini, Bapak Saudara, Paulus katakan di sini bukan bicara tentang pengenalan secara otak, mengerti gitu ya, paham Yesus Kristus sebagai Tuhan. Tetapi dia bicara tentang kuasa, dinamis, dan bicara tentang persekutuan. Jadi bukan sekedar pemahaman atau konsep yang tidak ada wujudnya, tetapi bicara tentang satu kuasa yang mengubahkan hidup. Satu kuasa yang menjadikan kita bersekutu dengan Allah. Dia cinta kita apa adanya. Ya, Allah mencintai kita ketika kita berdosa. Tetapi Allah tidak membiarkan kita dalam kondisi apa adanya. Ini sering kali saya bicarakan, Pak Saudara. Ya, kita boleh terima Yesus jadi orang Kristen, KTP-nya Kristen. Tapi bukan hanya tentang stop di situ, Pak Saudara. Ada pengenalan akan Allah yang selalu kita harus lewati. Proses hidup kita hari lepas hari. Mengalami Allah, mengenal Dia. Dan kuasa kebangkitannya dikatakan oleh Paulus ya. Mengenal kuasa kebangkitan tidak hanya mengetahui fakta atau memahami makna kebangkitan. Oh ya, faktanya Yesus bangkit. Saya sudah tahu. Faktanya Yesus mati, Yesus bangkit, naik ke surga, sediakan tempat untuk kita orang percaya. Tidak berhenti di kata tahu. Ya, tetapi Paulus Paulus ingin mengajarkan bahwa ada kuasa di sana yang mengubahkan hidup orang percaya. Yang menjadikan orang percaya itu memiliki komunitas, bersekutu, saling membangun. Ya, sehingga di situ nama Allah dipermuliakan, Bapak Saudara. Ada satu kata-kata lagi yang menarik. Pengetahuan dan pemahaman hanyalah sampai di otak jika tidak disertai dengan pengalaman. Ya, tetapi pengalaman sebaliknya, pengalaman patut diragukan dan bisa membahayakan atau salah jika tidak disertai dengan pengetahuan dan pemahaman akan firman Tuhan. Sehingga dua hal ini ya jangan dipisah-pisah. Ada orang yang kuliah teologi pengen pengetahuan gitu ya. Yang satu pengalaman tanpa pengetahuan. Akhirnya bentrok dua. Wah, yang mana yang lebih. Saya katakan, ketika pengalaman tanpa pengetahuan itu membahayakan. Tetapi pengetahuan tanpa pengalaman juga kosong. Jadi dua hal ini Paulus mau jelaskan. Bahwa pengenalan akan Kristus Yesus bukan sekedar pengenalan yang sebatas tahu. Sebatas oh ya tahu saya Yesus Tuhan baik, Tuhan sangat murah hati, melindungi. Tetapi mengalami Dia, mengalami kuasa kebangkitannya. Sehingga ada perubahan yang dari dalam, Bapak Saudara. Ada seorang penulis yang masa lalunya adalah seorang ateis, Bapak Saudara. Dia sangat skeptis. Skeptis itu artinya selalu meragukan apa yang terjadi. Istrinya menerima Yesus karena pengalaman pribadi, anaknya menerima mujizat disembuhkan dan lain sebagainya seperti itu, Bapak Saudara, diselamatkan dari kematian. Tapi suaminya sangat marah ketika tahu istrinya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan marahnya, takut istrinya tidak selamat seperti itu, Bapak Saudara. Dia ateis, nggak percaya adanya Tuhan. Tuhan dibilang tahayul, dongeng dan lain sebagainya, Bapak Saudara. Namanya adalah Lee Strobel. Dia penulis yang hebat sekarang, kita tahu.
Ya, tetapi dia berusaha untuk mencari fakta bahwa Yesus itu salah. Kematian Yesus itu bohong, kebangkitan Yesus itu bohong, saksi murid-murid itu bohong, Alkitab itu bohong. Dia mau membuktikan dengan kepintarannya dia. Dia seorang jurnalis dan memiliki banyak channel, Bapak Saudara. Di mana-mana channelnya bagus-bagus, hebat-hebat. Dia datang, Bapak Saudara, satu persatu. Psikologis terhebat, ya, arkeolog terhebat. Arkeolog itu yang yang peneliti-peneliti buku-buku zaman dulu seperti itu, Bapak Saudara. Dia datang ke ahli biologis atau ahli bedah yang paling hebat, Bapak Saudara, untuk membuktikan bahwa Yesus salah, Bapak Saudara. Kematiannya itu bohong, kebangkitannya itu bohong. Terus saksi 500 orang melihat Yesus naik ke atas itu halusinasi, dikatakan seperti itu, ya. Tetapi ketika dia datang satu persatu, Tuhan tuntun, ya, saya mau katakan itu kerjanya Tuhan. Tuhan tuntun ke satu pribadi lepas pribadi untuk membuktikan bahwa Yesus Kristus salah dengan logikanya dia. Dan pada akhirnya dia bilang, Tuhan, Engkau menang. Dia mengakui bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah fakta, baik secara sejarah, biologis dan lain sebagainya, sampai pengalaman dia sendiri dengan istrinya, kalau anaknya bisa nggak mati, Bapak Saudara. Dan akhirnya dia menerima Kristus tidak hanya dalam pengetahuannya, Bapak Saudara. Ketika dia memahami itu semua, memahami kebenaran firman Tuhan, dia diubahkan dari dalam, Bapak Saudara. Dia mulai menulis buku-buku tentang Tuhan Yesus, siapa Yesus, juru selamatnya dia. Dia mulai bekerja untuk kemuliaan Tuhan, memberitakan Kristus, sampai akhirnya dia menjadi pendeta dan lain sebagainya. Sampai sekarang penulis 20 buku lebih, bestseller dan luar biasa. Untuk memenangkan orang-orang yang skeptis sama seperti dia. Orang-orang ateis yang gak percaya Tuhan itu ada. Dengan satu fakta-fakta yang dia sudah cari, Bapak Saudara. Pengenalan dia tidak berhenti pada satu hal di sini, Bapak Saudara. Tetapi lebih daripada itu, karena dia sudah terima keselamatan itu, karena dia tahu Tuhan Yesus mau mati untuk dirinya yang berdosa, sehingga dia mau orang lain juga terima. Ya, kiranya nama Tuhan dipermuliakan, Bapak Saudara. Buku-bukunya memenangkan banyak jiwa-jiwa di Amerika yang begitu banyak orang-orang ateis yang nggak percaya adanya Tuhan, Bapak Saudara. Dengan logikanya dia, Bapak Saudara. Sehingga pengenalan yang dimaksud Paulus ini adalah pengenalan ini, Bapak Saudara. Mungkin Bapak Saudara tidak jadi pendeta, tidak masalah, saya katakan. Bapak Saudara tidak harus jadi pendeta untuk memenangkan banyak jiwa. Dalam apapun yang Bapak Saudara, ketika Bapak Saudara sungguh-sungguh mengenal Kristus, mengenal Injil itu, Bapak Saudara akan berdampak dimanapun Bapak Saudara berada. Di toko, mungkin Bapak Saudara punya toko. Atau pemuda-pemuda yang memiliki studi berdampak buat orang sekitar. Bukan orang-orang yang terpengaruh, gampang ikut sana, ikut sini. Tetapi orang yang dapat mengikut Bapak Saudara atau teman-teman. Ketika Injil itu hidup di dalam hidup saudara. Sehingga pengenalan Bapak Saudara bukan pengenalan yang, oh ya kenal. Kalau kenal biasa, beda ya Bapak Saudara. Kalau cuma kenal, senyumnya gitu. Kalau Bapak Saudara mengenal, bisa pelukan, bisa main, bisa senang kalau anak-anak muda misalnya. Kalau orang-orang yang belum lama ketemu gitu, kalau udah kenal, wah senang banget Bapak Saudara. Kita bisa menceritakan banyak hal tentang orang ini yang kita sayangi, yang kita kenal begitu dalam. Semuanya dari A sampai Z kita bisa ceritakan bagaimana kebiasaannya dia, kesukaannya dia, apa yang dia kerjakan. Sama seperti ketika mengenal Yesus Kristus. Bukan sebatas kenal, oh ya dia Tuhan. Oke, selesai. Tapi kita bisa mengenal dia sebagai sahabat kita. Penolong kita, gunung batu pertahanan kita. Kita bisa saksikan, oh Tuhan begitu baik dalam kehidupan saya. Meskipun penyakit ini tidak lepas daripada saya yakin Tuhan tetap menyertai saya. Seperti Daud di Mazmur-Mazmurnya, Bapak Saudara, dia mengenal Kristus, mengalami dia. Dia bisa katakan apa? Walaupun lewat lembah kekelaman aku tidak takut bahaya, Tuhan besertaku. Dia tidak hanya bernyanyi, bermazmur, Bapak Saudara, dia alami, dia melewati lembah kekelaman. Tapi dia bisa katakan tidak takut bahaya karena Tuhan beserta dia. Ada pengalaman yang dia peroleh, Bapak Saudara. Ayub
Dulu hanya dikata orang saja. Aku mengenal engkau, sekarang aku katakan. Ya, mengenal engkau secara pribadi, bahasa gampangnya seperti itu. Bagaimana kadangkala permasalahan hidup kita Tuhan pakai untuk kita mengenal Dia. Bukan hanya sampai di sini, saudara, tapi lebih daripada itu, masuk, mengalami, sehingga ada saudara dorongan untuk kita menjadi berkat untuk orang lain. Dan itu nggak perlu disuruh-suruh. Melayani Tuhan nggak perlu disuruh-suruh, saudara. Saya yakin dan percaya tadi persembahan pujian sudah mengalami kebaikan Tuhan dalam kehidupan keluarga. Sehingga nggak perlu disuruh, nggak perlu maju, senang untuk memuji Tuhan. Jadi berkat buat orang lain. Saya katakan tidak hanya di gereja, sampai keluar, Pak Saudara. Ya, menjadi berkat buat orang lain ketika kita mengenal Dia terlebih dahulu. Yang kedua, Pak Saudara. Ya, yang kedua, yang pertama kita belajar sifat pengenalan Dia, tapi yang kedua cara mengenal Dia. Dikatakan di ayat yang ke-10, serupa dengan Kristus dalam kematiannya. 10 bagian B, saya bacakan kembali 10 bagian B. Ya. Di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saya katakan di sini bukan berarti oh ya kita harus sama kayak Yesus disalib, atau sama seperti rasul-rasul martir ya, disalib terbalik, ada yang digoreng, ada yang ditusuk, ada yang dibakar hidup-hidup, ada yang macam-macam. Saya katakan tidak seperti itu, Bapak Saudara. Ya, tapi yang dimaksud di sini ayat 10b menjelaskan bagaimana kita bisa mengambil bagian dalam penderitaan Kristus, yaitu dengan cara menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Maksudnya apa? Kita akan lihat apa arti menjadi serupa dengan Kristus dalam kematiannya. Yang pertama, mati terhadap dosa. Ya, di ayat 10 bagian B ini diterangkan di ayat 12 sampai 16, saya bacakan ayat 12 sampai 14. Saya bacakan, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarah diri pada apa yang di hadapanku dan berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saya selesaikan sampai ayat 16. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Maksudnya apa, Bapak Saudara? Pada zaman itu banyak sekali guru-guru palsu, Bapak Saudara, yang menyatakan bahwa ya udah cukup, pembenaran sudah cukup, Tuhan Yesus kayu salib sudah selesai, lalu kita ya nggak usah terlalu aneh-aneh, yang penting kita sudah sempurna, seakan-akan kita sudah menangkapnya. Sehingga Paulus mengatakan, aku sekali-sekali seakan-akan belum menangkap kesempurnaan itu, padahal Paulus tahu pembenaran itu sudah dia terima. Tetapi Paulus mau mengatakan seakan-akan aku belum terima kesempurnaan, belum terima pembenaran dari Allah. Supaya apa? Supaya aku dapat berlari-lari. Sehingga ketika Kristus mati, maka semua orang yang ditebusnya juga mengalami kematian itu bersama dengan Dia, Pak Saudara. Bukan mati secara langsung kayak mati seperti di kayu salib, tersiksa yang mengerikan. Seperti itu, Pak Saudara. Tetapi partisipasi dalam kematian Kristus ditunjukkan melalui pertobatan dan pengudusan hidup. Dan pertobatan pengudusan hidup ini tidak terjadi celing kudus, celing bertobat gitu ya, langsung jadi baik. No. Ini adalah proses seumur hidup kita, Pak Saudara. Proses seumur hidup. Bukan hanya untuk jemaat, bahkan hamba Tuhan di depan, kita bisa khotbah, ngerti firman. Tetapi seringkali ini juga proses buat hamba Tuhan, proses seumur hidup kita. Mati terhadap dosa, Bapak Saudara. Karena apa? Kita masih dalam daging. Daging, naturnya dosa, Bapak Saudara. Bapak Saudara ketika mungkin masih melakukan dosa, saya katakan masih enak.
Selama saudara hidup, dosa itu enak. Siapa bilang dosa itu nggak enak ya? Nggak ada. Dosa itu enak. Makanya kita lakukan terus, kita ketagihan. Ya. Tapi ini yang Tuhan mau. Supaya kita mati terhadap dosa. Kita bersatu dengan penderitaan Kristus. Ya. Penderitaan yang kita alami nggak ada apa-apanya dengan kemuliaan yang Tuhan sudah janjikan, Bapak Saudara. Sehingga mati terhadap dosa adalah satu hal yang harusnya orang Kristen, ya, yang sungguh-sungguh, bukan Kristen KTP ya, Bapak Saudara. Kalau KTP ya, saya nggak tanggung jawab lah, terserah. Tetapi yang sungguh-sungguh adalah satu proses seumur hidup, mati terhadap dosa. Dan Kristus, Roh Kudus akan memampukan setiap kita. Bukan karena kita sudah mati terhadap dosa, kita bisa menunjuk orang lain, oh dosa, oh dosa, oh dosa. Setiap orang punya porsinya masing-masing, Bapak Saudara. Misalnya saya lemah dalam satu hal, Bapak Saudara lemah di hal lain. Teman saudara lemah di hal yang lain lagi. Untuk itu ada komunitas bergereja, untuk saling membangun, ya, saling mengasihi, teguran dalam kasih. Ya, ada hal-hal yang perlu kita bicarakan, diskusikan, mengerti, ya, dibangkitkan rohnya sesama oleh sesama, sehingga kita nggak mati dalam dosa, tetapi kita mati terhadap dosa. Tuhan menyertai kita. Ya, ini Bapak Saudara menjadi serupa dengan Kristus dalam kematiannya. Cara mengenalnya dengan mati terhadap dosa. Kita nggak hanya mengenal seperti ini, mengalami, tetapi mati terhadap dosa adalah satu proses pengenalan diri kita kepada Dia. Mungkin misalnya Bapak Saudara susah mengampuni. Ya, mungkin ada yang nggak mengampuni istri, atau lagi benci sama suami, atau punya kebencian sama anak sama orang tua. Ketika kita melihat karya Kristus di kayu salib, seharusnya kita malu kita tidak dapat mengampuni mereka. Ayo hitung dosa kita satu-satu. Kalau ada lagu hitung berkatmu satu-satu, saya katakan hitung dosa kita satu persatu. Nggak cukup pasti tangan ya. Jari kaki nggak cukup. Ya, mungkin nggak bisa dihitung. Kalau Alkitab berkata pikiran aja sebisit gitu aja sudah dosa ya kan. Hitung dosa kita kalau mau berani. Tapi Tuhan katakan ketika kita berdosa Dia mengampuni kita. Ketika loh ya, bukan ketika kita bertobat Tuhan mengampuni kita. Oh, Tuhan mengasihi kita ketika kita bertobat tidak. Tuhan mengasihi kita, di Roma dikatakan Tuhan mengasihi kita ketika kita berdosa, Bapak Saudara. Dia setia kepada kita yang seringkali kita tidak setia sama Dia. Kalau kita masih berani tidak mengampuni anak kita, orang tua kita, istri atau suami kita, seharusnya kita malu di hadapan Kristus. Malu mau minum ini, saudara. Karena apa? Apa yang Dia kerjakan, ya, itu jauh melebihi apa yang kita bisa kerjakan, saudara. Sehingga Kristus, Injil, kematian Dia, kebangkitannya sebagai teladan. Kuasa kebangkitannya yang memampukan kita untuk mengampuni. Mungkin Bapak Saudara pemarah, kuasa kebangkitannya, pengenalan akan Dia yang memampukan kita menjadi peramah. Bukan pemarah lagi. Dulunya amburadul ya hidupnya, nggak tahu, nggak jelas. Ketika terima Yesus menjadi lebih disiplin, teratur. Menjadi berkat buat orang lain. Orang lihat, oh itu dulu amburadul gini. Kok bisa ya sekarang seperti itu? Jadi berkat, Pak Saudara. Banyak hal yang mungkin satu persatu, Pak Saudara lihat. Dulunya memiliki perkataan selalu negatif. Kemana aja udah ngomongin orang gibah. Bahkan di gereja pun gibah. Semua digibahin, semua diomongin negatif, jelekan sini, jelekan itu. Pindah gereja sini, jelekan gereja sana. Pindah gereja sana lagi, ngejelekan gereja sana. Pindah. Semua dikatakan. Ketika menerima Yesus Kristus yang diomongkan satu kata-kata yang membangun. Ya, mereka menjadi pribadi yang membangun orang lain. Dipakai untuk menghibur orang lain.
Itu kuasa kebangkitan Tuhan, Bapak Saudara. Kuasa kebangkitan Kristus itu yang memampukan kita menjadi pekabar-pekabar Injil, saksi Kristus yang hidup. Ya. Sehingga kita mengalami kematian terhadap dosa. Mengenal Dia, ini caranya yang pertama. Yang kedua, Bapak Saudara, penderitaan yang dialami karena Kristus. Ketika kita menderita karena kebenaran Injil, kita sedang membawa kematian Kristus di dalam diri kita. Bapak Saudara, jemaat Filipi ini adalah salah satu jemaat yang minoritas, yang juga terhimpit. Ya, mungkin kita nggak merasa seperti zaman dulu ya. Mereka benar-benar terhimpit, dikejar-kejar, mau dibakar dan lain sebagainya. Tapi kita mungkin nggak seperti waktu itu. Tetapi ya ada juga penderitaan-penderitaan yang kita alami. Kesusahan-kesusahan yang dialami karena kita adalah orang Kristen, pengikut Kristus. Tetapi Bapak Saudara, tidak seperti pengajar sesat yang merasa diri sudah sempurna. Paulus terus-menerus berupaya menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Allah. Ya, penderitaan yang dialami karena Kristus tidak membuat Paulus berdiam diri, tetapi dia terus menjadi pribadi yang lebih baik lagi di hadapan Allah. Di hadapan Allah, ini kata kuncinya. Sehingga Bapak Saudara, Paulus sangat ingin memberikan bahwa serupa dengan Kristus dalam kematiannya berarti kematian terhadap dosa sekaligus partisipasi atau keikutsertaan dalam penderitaannya. Sehingga dua pergumulan ini akan selalu menjadi bagian dari kehidupan orang percaya. Ya, pertanyaannya, apakah benar-benar menjadi orang percaya atau menjadi orang percaya? Nggak tahu ya Bapak Saudara. Pribadi lepas pribadi yang bisa memahami. Sehingga pengenalan akan Kristus harusnya diimbangi dengan kehidupan bersama dengan Kristus. Mengalami Dia, kuasa kebangkitannya. Lalu yang terakhir Bapak Saudara, poin yang terakhir. Kalau kita tadi sudah tahu yang pertama Bapak Saudara, sifat pengenalan akan Kristus. Lalu yang kedua, cara mengenal Kristus. Lalu yang ketiga Bapak Saudara, tujuan. Mengapa kita mengenal Kristus? Percuma Bapak Saudara, orang-orang Kristen itu bukan orang yang suka sama penderitaan, saya katakan. Ya, kita tidak boleh mencari penderitaan. Kita bersuka cita dalam penderitaan bukan karena terasa sakitnya. Ya. Wah, rasa sakit ini menjadikan saya mulia nanti. Tidak, Bapak Saudara. Tetapi ada tujuannya. Bangkit dari antara orang mati. Tujuannya adalah supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Maksudnya di sini Bapak Saudara bukan berarti Paulus ketika dia melakukan kehendak Tuhan, melakukan yang baik, menyampaikan Injil, memberitakan Injil dan sebagainya, tujuannya untuk selamat, bangkit dari antara orang mati. Bukan Bapak Saudara. Ya. Maksudnya di sini memahami kebangkitan dari antara orang mati lebih sebagai rujukan terhadap kemuliaan di akhir zaman daripada keselamatan. Bukan keselamatan itu free kita peroleh, anugerah Allah. Tuhan sediakan buat setiap orang yang percaya kepada Dia. Tetapi penderitaan atau cara-cara untuk mengenal Kristus tadi, itu tujuannya untuk kemuliaan yang akan datang, Bapak Saudara. Kalau bahasa kerennya, bahasa teologi itu glorification. Kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Kristus ketika kita ikut menderita bersama-sama dengan Dia. Ayatnya banyak Bapak Saudara. Kita buka Roma 8 ayat 17. Roma 8 ayat 17. Ya. Saya bacakan Bapak Saudara. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ada kemuliaan yang Tuhan janjikan buat setiap ketika kita hidup mengenal Dia. Hidup dengan cara mengenal Dia bagaimana ya, menderita bersama-sama dengan Dia. Tadi saya sudah jelaskan tentang penderitaan bersama Dia, Pak Saudara. Siapa yang tekun menanggung penderitaan karena Kristus juga kelak akan memerintah bersama-sama dengan Kristus. 2 Timotius 2 ayat 11 sampai 12 saya nggak perlu bacakan. Tetapi Bapak Saudara, ketika tujuan hidup kita hanya sesuatu yang bernilai fana, ya, sementara di bumi aja selesai, ya.
kita akan katakan ya, kehidupan bergereja itu percuma. Kehidupan bergereja adalah sia-sia, habis-habiskan waktu, mending cari uang. Betul? Kalau yang kita kejar sesuatu yang bernilai fana. Kalau yang kita kejar sesuatu yang bernilai fana untuk orang-orang muda, anak-anak, buat apa ke gereja? Mending belajar. Studi. Semakin pinter, semakin dipakai. Pekerjaan semakin mencari kita. Betul? Kalau kita kejar sesuatu yang bernilai fana, buat apa nolong orang? Nabung aja. Buat masa depan. Kalau kita mencari sesuatu yang bernilai fana, Bapak Saudara, buat apa? Ya, buat apa kita menghormati orang tua? Kita meninggikan diri aja. Orang yang menghargai kita. Kalau kita mengejar sesuatu yang bernilai fana, Bapak Saudara, hal-hal yang kita kerjakan untuk pelayanan dan lain sebagainya, sia-sia, Bapak Saudara. Tapi pertanyaannya, kalau kita mengejar sesuatu yang bernilai kekal, permuliaan bersama Kristus Yesus, memerintah bersama Yesus Kristus nanti kelak, ketika nanti langit dan bumi baru, Yerusalem baru itu turun, dunia baru, Bapak Saudara. Yang kita kejar sesuatu yang bernilai kekal, Bapak Saudara, kita akan melakukan apa saja yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, meskipun itu berat. Meskipun itu tidak benefit, tidak menguntungkan buat kita kadang-kala. Malah rugi ya kan. Kadang-kala terlihat rugi. Tetapi saya katakan janji Tuhan itu tidak hanya sesuatu yang bernilai kekal. Di dunia pun Bapak Saudara ada janji Tuhan untuk setiap kita dan saya, saudara dan saya. Kecukupan Dia sediakan. Sukacita di dalam dunia. Persekutuan. Ya, damai sejahtera yang daripada Allah melampaui segala akal ini akan datang untuk setiap kita, memenuhi hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Sehingga mari kita sama-sama introspeksi. Apakah kita sudah mengenal Kristus? Sudah mengejar sesuatu yang bernilai kekal tadi, Pak Saudara. Di tengah situasi seperti ini, Paulus mengingatkan bahwa perjalanan menuju kesempurnaan dan pemuliaan masih panjang. Hari-hari itu Paulus menghadapi guru-guru palsu yang mengajarkan pokoknya kita sudah sempurna. Kita santai-santai aja, udah Tuhan Yesus sudah tebus kayu salib seperti itu ya. Gak usah melakukan kebaikan yang bagaimana ya, pokoknya semuanya tentram seperti itu. Paulus dengan semangat berlari-lari seakan-akan aku tidak menggapainya, Bapak Saudara. Seakan-akan kita belum diselamatkan seperti itu ya, Bapak Saudara. Tujuannya apa? Untuk kita bekerja melayani Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Jadi bukan hanya panjang, tetapi juga penuh dengan penderitaan kehidupan yang akan kita alami ke depan, Bapak Saudara. Walaupun peperangan sudah dibenangkan oleh Kristus, tapi masih ada pertempuran-pertempuran yang kita perlu selesaikan. Tapi saya katakan ya, jangan takut. Syukur kepada Allah. Dia Allah Immanuel yang tidak membiarkan kita sendiri. Kita tidak akan dibiarkan terpuruk. Kita tidak akan dibiarkan jatuh dan tergeletak. Tapi Dia mengirimkan satu pribadi, yaitu Roh Kudus. Ya, yang memampukan kita, ya, menghibur kita, menjadikan kita kuat, memampukan kita mati terhadap dosa, menjadikan kita mampu menjadi berkat dimanapun kita berada. Menjadikan kita bangkit ya dari keterpurukan. Mungkin hidup lama kita merasa saya nggak pantas di hadapan Tuhan. Mungkin ada yang masih merasakan itu. Saya nggak pantas di hadapan Tuhan. Hidup saya nggak berguna. Hidup saya bukan siapa-siapa. Tetapi ada kabar baik buat Bapak Saudara. Kristus mati di kayu salib untuk kita semua. Siapapun kita di tempat ini hari ini, Bapak Saudara. Kita renungkan kebenaran Injil. Saya undang pemain musik maju ke depan. Kita renungkan kebenaran Injil pada hari ini. Kita dilayakkan menjadi orang-orang yang mempermuliakan nama Tuhan.
Kita akan menerima tubuh dan darah Kristus sebagai peringatan atas kematiannya. Kita tidak akan menjadi orang-orang yang minder. Karena apa? Kristus Allah yang mati rela jauh-jauh dari kemuliaan itu turun menjadi daging, menghambakan diri, mati untuk setiap orang percaya. Ya, kalahkan maut, sediakan tempat buat kita. Menjadikan diri kita berharga dan akan mempermuliakan kelak ketika kita mau mengenal Dia dalam penderitaannya, persekutuan penderitaannya. Dan kita tidak menjadi orang-orang yang sombong. Oh, saya sudah selamat. Oh, nggak perlu saya nyampaikan ke dia. Nggak perlu saya nyampaikan ke dia. Tidak, Pak Saudara. Kita menjadi orang yang begitu rendah hati karena apa? Yang kerjakan keselamatan kita bukan kita sendiri. Tetapi Kristus yang kerjakan keselamatan buat kita. Sehingga kita bukan lagi menjadi pribadi yang sombong ataupun yang rendah diri. Kita menjadi pribadi yang utuh di dalam Tuhan. Tubuh, jiwa, roh kita serahkan kepada Dia. Allah yang menebus kita. Hidup kita bukan milik kita sendiri, tetapi Kristus yang sepenuhnya memegang penuh, berdaulat atas hidup kita, Pak Saudara. Jangan takut, Dia menyertai kita, janjinya ya dan amin, saya boleh katakan. Dan saya alami itu juga. Mungkin pribadi lepas pribadi sudah mengalami kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kesetiaan Tuhan, perlindungan, penyertaan Tuhan. Jangan itu kita lupakan. Itu ingat tiap hari. Mazmurkan itu tiap hari. Bapak Saudara, saya rindu sebenarnya ketika ibadah, ketika kita waktu menyembah, kita sampaikan pujian atasnya. Tidak berdiam diri, Bapak Saudara. Tidak hanya WL yang haleluya, haleluya. Tapi sampaikan, Tuhan, Engkau baik. Tuhan, Engkau kota benteng kami. Tuhan, Engkau perlindungan kami. Engkau Allah yang setia. Sambil membayangkan, Bapak Saudara, apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan saudara. Mungkin saudara salah, tapi Tuhan tetap setia. Berkat-berkat yang Tuhan sediakan, kesehatan, kekuatan. Kita bayangkan, Bapak Saudara. Kok kita bisa bernafas hari ini aja, Bapak Saudara. Saya ingat kembali kematian Bapak Gembala karena kekurangan oksigen. Karena gak bisa menghirup dengan gampang. Ada flek di paru-paru. Mengingatkan saya, nafas yang saya sudah terima ini, hari ini, bahkan sore hari ini, Bapak Saudara. Nafas yang Bapak Saudara hirup dengan mudah. Ini adalah satu anugerah Tuhan. Hal-hal yang sepele ketika kita sungguh-sungguh menyembah Dia. Oh Tuhan, Engkau Allah yang begitu mengasihi saya. Engkau mengampuni hamba. Bapak Saudara bisa menyembah dengan lantang. Gak usah malu dilihat orang lain. Oh so rohani. Gak peduli. Itu pengalaman kita dengan Tuhan. Kita mazmurkan, puji. Oh haleluya, hosana bagi Raja di atas segala raja, pencipta langit dan bumi. Oh haleluya, Kristus yang mati buat saya, bangkit buat saya. Sediakan tempat di surga, menyediakan penolong buat saya tidak sendiri. Di keterpurukan Bapak Saudara, mungkin hari-hari ini merasa terpuruk, tidak tahu berbuat apa, Bapak Saudara. Bapak Saudara bisa berkata, Tuhan Yesus baik. Sembah Dia, Bapak Saudara, sembah. Saya beri waktu kita sama-sama sembah Dia. Lantangkan suara, gak peduli kanan kiri saudara, muka belakang sudah. Ketika Bapak Saudara sudah mengalami Dia, lantangkan, sembah Dia.